Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu mahasiswa UT pada sesi kedua minggu ini. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai perspektif sosiologi. Saya berharap Bapak Ibu sudah membaca materi yang terdapat pada BMP pengantar sosiologi, yaitu pada modul 2, perspektif sosiologi. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah membaca materi tersebut, maka ada pencapaian pembelajaran yang dapat dicapai, yaitu yang pertama, Bapak Ibu mampu menjelaskan tentang perspektif sosiologi. Apa itu perspektif sosiologi? Kemudian Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan kegunaan perspektif sosiologi. Ada beberapa kegunaan dari perspektif sosiologi, Bapak Ibu silakan baca, nanti saya ulas secara umum. Kemudian, yang ketiga, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan tentang pandangan perspektif yang dibahas dalam modul 2 ini, yaitu 3 perspektif. Yang pertama, perspektif struktural fungsional, yang kedua, perspektif konflik, dan yang ketiga, perspektif interaksionisme simbolik. Berikutnya Bapak Ibu dapat melihat bahan bacaan di KB 1 dan KB 2. Baik, di KB 1 Bapak Ibu dapat membaca lebih lanjut mengenai pengertian perspektif, kemudian kegunaan perspektif sosiologi. Dilanjutkan pada kegiatan belajar 2, tertera mengenai pengertian struktural fungsional beserta para tokoh-tokohnya dan berbagai contoh-contoh yang terkait dengan penggunaan perspektif struktural fungsional ini. Yang kedua, perspektif konflik, dan yang ketiga, perspektif interaksionisme simbolik. Nah, ketika kita melihat pada peta kompetensi mata kuliah pengantar sosiologi, minggu lalu kita sudah mengulas, Bapak Ibu diharapkan sudah selesai membaca pada bagian modul 1, yaitu menjelaskan konsep sosiologi dan menjelaskan bidang kajian sosiologi. Di minggu kedua ini, sesi 2, kita mengulas mengenai tingkatan yang kedua ini, yaitu menjelaskan perspektif struktural fungsional, menjelaskan perspektif interaksionisme simbolik, dan menjelaskan perspektif konflik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca, Bapak Ibu dapat menemukan secara pengertian apa itu perspektif sosiologi. Kalau kita berbicara kata perspektif, maka itu akan mengena pada pengertian cara pandang, bahwa cara pandang seseorang dalam melihat objek kajian itu berbeda-beda. Nah, cara pandang Bapak Ibu diharapkan di sini dapat dilihat secara sosiologis. Nah, Bapak Ibu dapat berpikir secara sosiologis dalam hal ini apa? Bapak Ibu dapat berpikir beyond common sense. Nah, beyond common sense ini yang seperti apa? Yang Bapak Ibu bisa terhindar dari bias-bias kepentingan tertentu, seperti adanya sistem nilai, kepercayaan, tradisi ketika Bapak Ibu mengamati atau menilai atau meneliti sesuatu fenomena sosial di masyarakat. Bapak Ibu harus melepaskan sisi-sisi kepentingan-kepentingan itu dan mampu berpikir secara sosiologis. Nah, yang itu lebih runut nanti Bapak Ibu bisa temukan tentang bagaimana bisa kita mengedepankan perspektif sosiologis, yaitu seeing the general in the particular, seeing the strength in familiar, seeing personal choice in social context. Lebih lanjut silakan Bapak Ibu baca dalam PMP kita. Kemudian untuk materi mengenai kegunaan perspektif, Bapak Ibu bisa temukan. Yang pertama, bahwa kegunaan ketika Bapak Ibu sudah menggunakan perspektif sosiologi, maka Bapak Ibu diharapkan mampu merumuskan suatu hukum dan kebijakan. Maka banyak ya hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, itu pasti ada orang-orang sosiologi di dalamnya. Itu kegunaan secara praktis dari sisi keilmuan sosiologi ini. Yang kedua, meningkatkan kemampuan personal secara individual untuk peduli dan kritis dalam kehidupan. Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut pada BMP. Dan yang ketiga, sebagai persiapan diri memasuki dunia kerja, bahwa Bapak Ibu dilatih untuk bagaimana bersikap objektif terkait dengan fenomena-fenomena tertentu, kemudian kritis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa perspektif yang mengarah kepada teori nantinya, yaitu perspektif struktural fungsional. Sini tentang bagaimana kita mampu melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang kompleks. Beberapa tokoh yang mengulas mengenai perspektif struktural fungsional ini, yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer, Talcott Parsons, Robert Camerton.
Selanjutnya ada perspektif konflik di sini, yaitu melihat masyarakat sebagai suatu ketidaksamaan. Dari ketidaksamaan tersebutlah maka menyebabkan munculnya konflik dan pada akhirnya akan menciptakan sebuah perubahan dari adanya konflik-konflik yang tercipta. Adapun tokoh-tokoh yang mengulas tentang perspektif konflik ini yaitu Karl Marx, kemudian Max Weber, Lewis Kusser, dan Ralph Dahrendorf. Berikutnya, terkait dengan perspektif interaksionisme simbolik, mengenai kerangka berpikir tentang cara pandang melihat masyarakat sebagai hasil dari interaksi keseharian individu-individu itu. Bahwa interaksi-interaksi yang dibawa oleh masyarakat ternyata memiliki simbolisme-simbolisme tertentu yang sudah membudaya dalam kehidupan mereka. Adapun tokoh yang mengulas mengenai perspektif ini yaitu Herbert Blumer sebagai pencetus dari perspektif interaksionisme simbolik ini. Yaitu kedua ada Max Weber, William James, Charles Horton Cooley, John Dewey, George Herbert Mead, W.E. Thomas, Erving Goffman, dan Peter L. Berger. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan membaca lebih lanjut berbagai ulasan-ulasan pada perspektif ini secara teliti sehingga mampu membangun diskusi yang teoritis yang berdasar dengan menggunakan perspektif sosiologi pada sesi diskusi 2 nantinya. Demikian ulasan singkat pada sesi 2 ini, diharapkan Bapak Ibu dapat membaca lebih lanjut BMP, bahkan mengembangkan bahan-bahan bacaan dari sumber literatur manapun. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan selamat berdiskusi, kembangkan cara berpikir sosiologis, sehingga Bapak Ibu dapat membangun diskusi yang ilmiah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.